السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بعظام دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah wa azakumullah. Pada kesempatan ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dari nikmatnya yang paling istimewa, yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat istimewa itu. Menjadi tidak istimewa nikmat ini ketika kita melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah salat ini menjadi tidak istimewa, tidak menjadi nikmat yang istimewa ketika ditunaikan tidak sesuai dengan petunjuk. Dia menjadi sesuatu hal yang remeh, dia menjadi satu hal yang rendah, dia menjadi satu hal bahkan mungkin tidak bernilai. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Inilah yang sering saya sampaikan pada Bapak Ibu rahmati Allah. Satu ibadah itu disyariatkan oleh Allah, ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melaksanakan ibadah ini sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan satu nikmat yang sangat besar dan istimewa. Karena kebanyakan umat Islam tidak menunaikan ibadah ini sesuai dengan petunjuk. Kebanyakan umat Islam tidak menunaikan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang salat. Harusnya kan orang-orang salat dipuji. Orang yang salat itu mendapat sanjungan. Kenapa? Karena mereka melaksanakan perintah. Tapi karena melaksanakan perintah ini tidak sesuai dengan petunjuk, maka mereka dicela, mereka direndahkan, bahkan mereka disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya orang beribadah kan dipuji, disanjung.
Karena seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhak mendapatkan pujian harusnya. Tapi kenapa malah sebaliknya? Allah merendahkan mereka dengan kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu bentuk penghinaan dari Allah. Bahkan ancaman malah di situ. Bukan hanya Allah merendahkan, tapi Allah mengancam orang-orang yang menunaikan ibadah tidak mengikuti petunjuk. Itu baru dari sisi kedisiplinan waktu sebenarnya. Sahun, makna sahun di sini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, mengutip apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, itu maksudnya orang yang suka lalai salat dari segi waktu, dari segi waktunya, suka terlambat, selalu terlambat, tidak pernah di awal waktu dan tidak pernah berjamaah, atau kalaupun berjamaah itu mungkin kebetulan saja ya, kebetulan lewat ya, dia mampir ke masjid kemudian ikut sholat berjamaah, tidak diniatkan secara khusus ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ini manusia celaka yang seperti ini. Jadi orang yang suka terlambat sholat, tidak disiplin waktu sholat, Allah katakan ini manusia celaka. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini harus hati-hati kita. Jangan mentang-mentang kita sudah beribadah kepada Allah terus kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Tidak. Keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal harganya. Tidak serta-merta seseorang beribadah kemudian dia akan selamat, tidak. Lihat dulu ibadahnya seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, mari kita masuk pada materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berbuat maksiat, dosa. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hati ya. Ini Allah menghukum hati, Allah menghukum jiwa. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kebanyakan dari kita tidak menyadari atau tidak memahami kalau kita ini sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hukuman itu ditujukan oleh Allah kepada hati dan jiwa kita. Allah tidak menghukum fisik, Allah tidak menghukum badan kita, Allah tidak menghukum berupa materi harta benda kita, Allah tidak menghukum keluarga kita, istri dan anak kita. Karena definisi hukuman secara awam, kita mengatakan bahwa ketika ada yang ditimpa kemalangan terhadap diri kita, atau terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap harta benda kita, baru kita katakan ini musibah. Kita katakan ini adalah teguran, kita katakan ini ujian, kita katakan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati kita yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyadari bahwa kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa minha, di antara bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, ta'siru umurihi alaih, Allah akan mempersulit urusannya. Allah akan mempersulit urusannya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu maghlaqan dunahu aw muta'assiran alaih. Tidaklah dia melakukan satu urusan, atau tidak setiap kali dia akan melakukan satu urusan, melainkan urusan itu akan selalu dia dapati jalan buntu, tertutup baginya, mentok. Jadi ada seseorang yang selalu urusannya itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia melakukan sesuatu melainkan selalu ada kesulitan, selalu jalan buntu yang dia temukan dari masalah yang dia hadapi itu.
wa hadza kama anna man ittaqa wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Sebaliknya kata beliau, ketika seseorang melakukan hal yang berbeda, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman 'attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi 'usra. Siapa yang berpaling dari takwa, artinya meninggalkan takwa, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq misalnya ayat 3 dan 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja. Makhraja, jalan keluar. Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar. Dari apa? Dari kesulitan tentunya. Untuk apa jalan keluar itu maksudnya? Dari kesulitan yang dihadapi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak tanggung-tanggung ya. Ini pasti, satu kepastian, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan, dari tertutupnya, dari buntunya jalan. Allah akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal ya disebutkan di sini. Lawan dari maksiat itu adalah takwa, atau lawan dari orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat itu adalah takwa. Kalau dosa akan mempersulit urusan kita, maka takwa itu justru sebaliknya akan mempermudah semua urusan kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba untuk menanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita punya pengalaman, Pak ya. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu juga punya pengalamannya. Betul atau tidak, kalau kita berdosa atau banyak hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan terkait dengan masalah agama, masalah muamalah, akhlak dalam kehidupan sehari-hari, betul atau tidak, setiap penyimpangan, perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan itu mempersulit urusan kita. Ya, artinya kita pulangkan kepada diri kita masing-masing. Betul atau tidak? Pernahkah kita merasakan ini? Saya jujur, saya katakan saya pernah merasakan itu. Artinya saya akui saya pernah berdosa, saya pernah bermaksiat, dan saya rasakan memang betul-betul urusan itu menjadi susah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini benar. Maka tidak diingkari, siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya dipersulit oleh Allah. Atau paling tidak ya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Atau kalaupun diberikan oleh Allah, setengahnya diberikan oleh Allah, atau mungkin seperempatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan utuh kepadanya. Sebaliknya, kalau kita menjaga batasan-batasan Allah, kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga hak-haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita. Dan kemudahan ini, Bapak Ibu rahmati Allah, itu akan terus menerus ya. Kemudahan itu terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang bermaksiat, selama dia tidak bertobat dari dosa dan maksiat dilakukan itu, maka urusannya itu akan selalu dipersulit oleh Allah. Selalu ada kesulitan, selalu ada jalan buntu, selalu ada yang error dari setiap masalah yang dihadapi. Semua urusan yang dihadapi selalu ada kesulitan itu, sampai dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia lakukan itu, kemudian dia menghiasi dirinya dengan amal-amal saleh.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ya. Ada yang mengaku bahwa dia katanya sudah menjadi hamba Allah yang bertaubat. Dia sudah bertaubat dan sudah beramal saleh. Tapi kenapa kesulitan demi kesulitan masih tetap dihadapinya? Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan di awal, bahwa tidak otomatis ya. Ini penting dicatat, Pak. Tidak otomatis ya. Kita baru bertobat, baru melakukan kebaikan, dan kebaikan ini belum mendarah daging bagi kita. Terus kita berharap banyak dari kebaikan yang baru hadir di hati kita. Bapak Ibu rahmati Allah, tidak semudah itu juga. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, tidak mungkin zalim kepada hambanya. Siapa yang patut untuk diberi, pasti Allah akan beri itu. Tidak mungkin Allah menahannya. Tapi yang belum pantas untuk diberi, maka Allah tidak akan memberikan itu. Maka kemudahan itu, Bapak Ibu, itu adalah akumulasi dari kebaikan yang sekian panjang dan banyak dilakukan oleh seseorang. Maka kalau kita lihat, ada seseorang yang diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang melihatnya, dikira ini kemudahan ini datang secara tiba-tiba. Kemudahan ini didapat dengan cara yang mudah. Tidak. Kita ubahnya seperti keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh seseorang. Itu sudah dia rintis bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun. Orang tahunya dia sudah sukses saja misalnya. Sehingga orang yang melihat mengatakan bahwa si fulan itu enak ya. Dia nggak tahu orang sudah bekerja puluhan tahun susah payah untuk mendapatkan kesuksesan itu. Baru sampai kepada puncak kesuksesan itu, dia merintis itu sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun. Itu yang tidak dipahami oleh orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberikan oleh Allah sesuatu yang kita inginkan kalau kita baru saja kembali dari kesesatan ya. Baru kembali dari jalan kita yang selama ini salah, keliru. Apalagi ketika kita kembali, kita tidak konsisten. Perhatikan, ini penting. Ini analisa terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang bertobat, tapi masih bolak-balik Pak sebenarnya. Hatinya itu belum tetap. Dan terlihat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belum ada kesungguhan. Kadang-kadang suka lalai juga sholat. Saya selalu mengatakan, antum kalau benar-benar bertobat kepada Allah, salah satu di antara bukti nyata antum bertobat itu antum disiplin sholatnya dan menjaga amalan-amalan sunnah. Jadi kalau sholat masih suka terlambat, tobat antum dipertanyakan begitu. Apalagi ibadah-ibadah sunnah, khususnya salat-salat sunnah, jarang sekali dikerjakan. Kita ingin kemudahan dari Allah, tapi hal-hal yang mengantarkan kita kepada kemudahan itu tidak kita lakukan. Kebiasaan lama masih menjadi kebiasaan kita. Maksudnya hal-hal yang tidak baik, seperti lalai dalam beribadah, tidak salat berjamaah misalnya, tidak pernah salat sunnah. Nah, ini masih sering kita lakukan hal yang seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang antum berharap banyak dari amal ibadah antum yang compang-camping seperti itu. Kalau kata Anda compang-camping itu bahasanya, ibadah enggak disiplin, tidak tertib ibadah, banyak kekurangan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi kita berharap begitu banyak kepada Allah. Itu nggak nyambung. Saya betul-betul mendapati kehidupan seseorang. Bahkan kadang-kadang saya nanya, salat kamu gimana? Ya salat.
Ya sholatnya gimana? Tanya. Ya kalau dulu memang nggak sholat sama sekali, sekarang udah sholat. Saya tanya, sholat kamu bagaimana? Ya sholat, katanya sholat. Ya maksudnya sholatnya bagaimana, kamu sholatnya tertib atau tidak di awal waktu berjamaah? Nah disitulah jawabannya itu apa? Ya saya kadang-kadang masih sibuk dengan ini. Ya kadang kalau sempat berjamaah, kadang tidak. Itu yang saya katakan, Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana urusan kamu akan dipermudah oleh Allah kalau seperti itu ibadahmu kepada Allah. Ini penting, Pak. Ini introspeksi buat diri kita. Kadang kita seakan-akan merasa sudah merasa pantas untuk diberikan kemudahan oleh Allah, padahal belum pantas menurut Allah sebenarnya, karena masih terlalu banyak kekurangan diri kita. Kita belum benar-benar bertobat dari dosa yang kita lakukan itu. Atau dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, kita belum sekian persen misalnya. Mungkin kalau Allah mungkin mempersentasikan gitu, persentasenya belum cukup itu untuk dimudahkan urusan kita itu, sehingga urusan itu masih dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bin rahmat Allah, ini penting. Oleh karenanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau menyebutkan kata kunci dalam kata-kata takwa itu, kalimat kunci dalam makna takwa itu, kata beliau adalah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini dulu, itu nomor satu, Bapak Ibu rahmati Allah. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu dulu. Kalau antum misalnya tertib ibadah, betul-betul ibadah dijaga, tapi yang haram masih dimakan, yang enggak masuk hitungan itu, Pak. Itu bukan takwa namanya begitu. Yang haram masih dimakan, riba masih dimakan, nipu-nipu masih dimakan, sogok kian kemari masih dimakan, masih ada. Itu nggak ada gunanya kita sholat itu. Dan yang paling sempurna itu adalah selain menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, kita menghiasi diri dengan amal-amal sunnah. Ini sempurna, Pak. Karena biasanya seseorang tidak mungkin sampai kepada kesempurnaan menjalankan yang wajib kalau yang sunnah-sunnah diabaikan. Ini benar, Pak. Bapak perhatikan. Mungkin tidak. Seseorang nggak pernah qobliyah ba'diyah, kemudian sholat wajibnya tertib. Itu masuk akal atau tidak? Saya mau tanya, saya ulangi kembali, Pak. Mungkin atau tidak seseorang disiplin sholat wajibnya berjamaah, sementara qobliyah ba'diyah nggak ada? Itu mungkin atau tidak? Nggak mungkin, Pak. Bohong itu. Karena sholat sunnah, ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib itu menjadi apa namanya, pengantar, Pak, pengantar kepada kesempurnaan yang wajib itu. Ada qobliyah. Nah, qobliyah nggak dilaksanakan, bagaimana mungkin dia akan menjaga waktu yang wajib ini, yang sunnah saja tidak dilakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting memahami makna takwa itu. Jadi, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu maksudnya? Bagaimana prakteknya? Setiap Jumat khatib mewasiatkan kepada kita, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini diwasiatkan setiap saat, diwasiatkan kalimat takwa. Tapi kita nggak paham maknanya apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin urusan kita dipermudah oleh Allah, yang pertama kata kuncinya jauhi dosa dan maksiat. Ini kata kunci yang pertama. Yang kedua, hiasi diri kita dengan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk. Itu lagi kata. Jadi ini penting, Pak, kalimat di belakangnya itu penting. Jangan lalai dari melakukan amal-amal saleh sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti terlihat ada orang sangat meriah dengan amal salehnya, tapi tidak mengikuti sunnahnya. Itu nggak masuk hitungan. Walaupun terlihat dia rajin beribadah, tapi tidak mengikuti sunnah, nggak masuk hitungan.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan bagian dari takwa. Beribadah kepada Allah tidak mengikuti petunjuk itu bukan bagian dari takwa. Wabillahi al-'ajab, kata beliau rahimahullahu taala, demi Allah kata beliau, ini sungguh mengherankan. Kaifa yajidul 'abdu abwabal khair wa abwabal masalih masdudatan anhu wa turuquha mu'siratan alaih. Sungguh mengherankan kata beliau, ada orang yang pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu maslahat tertutup rapat, jalan-jalannya dipersulit, wa huwa la ya'lamu min aina uti, tapi dia tidak tahu ini sebabnya apa. Subhanallah, maha suci Allah. Betul, orang ini nggak punya pengalaman gitu Pak. Jadi ini maksudnya begini Pak, heran ya kalau bahasa gitu, sungguh heran saya gitu maksudnya. Ini orang kok nggak ngerti-ngerti, kenapa dia susah itu kok nggak ngerti gitu Pak maksudnya. Kenapa kamu susah gitu? Harusnya kan paham gitu. Kenapa kita ini susah? Kenapa urusan kita dipersulit, dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok nggak ngerti kamu tuh gimana gitu? Ini heran saya kata beliau. Ini sungguh mengherankan. Udah jelas ini urusannya susah, kok dia nggak ngerti juga apa penyebabnya gitu. Harusnya paham gitu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, maha suci Allah, hanya orang-orang yang berilmu lah sebenarnya yang bisa mengetahui akan hal ini. Tapi kalau orang-orang bodoh mah nggak paham Pak. Orang bodoh maksud saya nggak ngerti dengan agama ini Pak. Dia tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar tentang bagaimana hakikat kehidupan yang sesungguhnya bagi seorang muslim. Dia tidak mengerti dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Dia tidak mengerti dengan hakikat kehidupan, tidak mengerti dengan tujuan hidup ini, tidak mengerti dengan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerti, Pak. Orang seperti ini memang kalau dia susah itu, dia nggak ngerti. Kenapa ya kok susah betul hidup saya? Kayaknya sepanjang hidup tidak pernah merasakan kesenangan, tidak pernah merasakan kemudahan. Ya kayak sinetron gitu Pak. Ya, barangkali ini sudah nasib saya. Ya, dia kadang meratapi dan menyesali dirinya. Kenapa susahnya? Dia nggak bisa jawab itu Pak. Subhanallah. Nah ini sebenarnya menunjukkan betapa bodohnya orang ini. Karena kalau sedikit saja ada kecerdasan, sedikit saja ada cahaya di akalnya, di hatinya, maka dia akan tahu sebenarnya apa yang menyebabkan urusannya itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi saya ingin tegaskan, tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh seorang melainkan itu karena dosa dan maksiat yang dilakukannya. Itu pasti Bapak Ibu rahmati Allah, pasti Pak. Jangan ragu itu. Ini kaidah. Dosa dan maksiat itu mempersulit hidup kita, urusan kita. Baik itu urusan dunia, terlebih urusan akhirat kita, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, di antara dampak negatif yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat terhadap hati manusia adalah zulumatun yajiduha fi qalbi haqiqatan. Seseorang akan mendapati hatinya gelap. Kalau begitu hati kita ini ada cahayanya, betul Bapak Ibu rahmati Allah. Hati ini itu di awal Allah berikan kepada setiap hamba itu bening, bersih, bercahaya. Itulah hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan Islam di sana. Allah meletakkan tauhid di dalam hati tersebut. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya Islam, dalam keadaan hati yang bening, bersih. Dia tunduk patuh menerima agama Allah, aturan Allah.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang mulai mengotori hatinya, ketika seorang berbuat dosa dan maksiat, berarti dia sudah mulai mengotori hatinya. Berarti dia sudah mulai memadamkan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hatinya. Berarti dia sudah mulai menggelapkan hati. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulumatil lail. Al-bahimi idza adlahum kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia akan merasakan kegelapan di dalam hatinya itu seperti kegelapan yang dirasakan ketika malam sudah gelap dan pekat. Jadi ketika malam gelap pekat, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada cahaya, malam terus beranjak, dan kepekatan malam itu dirasakan oleh seseorang ya, sama seperti itu. Jadi gelapnya hati seperti gelapnya malam yang pekat. Fatusiru dhulumatul ma'siyati liqalbihi kadhulumatil hissiyya li basarihi. Maka kegelapan hati, jadilah kegelapan hati yang disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat itu, tak ubahnya seperti gelapnya ruangan ya, bagi penglihatan seseorang. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyatu dhulumatun. Karena sesungguhnya kata beliau, ketaatan, kepatuhan, amal saleh itu cahaya, sedangkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kegelapan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama qawiyatil dhulumah azdadat ya hayratuhu. Semakin pekat kegelapan tersebut yang dirasakan di hatinya itu, maka dia akan mendapati kebimbangan dan kebingungan. Hatta yaqa'a fil bid'ah wad dhalalat. Sampai orang ini terjerumus kepada perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan sesat, wal umuri al muhlikah, dan perkara-perkara yang membinasakan, wa huwa la yash'ur, sementara dia tidak menyadari akan hal itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ama haraja fi dhulumatil lail yamshi wahdah. Tak ubahnya seperti orang buta keluar di tengah malam, tidak ada penuntun, dia keluar sendirian di tengah malam yang gelap. Kalau di siang hari, Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin ada bayangan-bayangan cahaya ya. Tapi malam yang sangat gelap, orang buta keluar, tidak ada penuntun. Apa yang terjadi? Maka potensi yang akan menimpa orang ini, yang pertama disebutkan oleh beliau, dia akan terjumus kepada perbuatan bid'ah. Ada yang lebih awal dari bid'ah, itu syirik. Nah, ini kaitannya dengan hati, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu hatinya gelap, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid. Akhirnya dia menjadi pelaku syirik, mengikuti orang-orang melakukan perbuatan syirik. Orang melakukan syirik, dia lakukan syirik. Orang melakukan bid'ah, dia ikut melakukan bid'ah. Karena hatinya tidak bisa mendeteksi itu, karena hatinya gelap. Hatinya tidak bisa menerangi apa yang harus dilakukan ini. Ini benar atau salah, ini lurus atau bengkok, ini baik atau buruk, ini sunnah atau bid'ah. Tidak bisa membedakan itu. Kenapa? Karena hatinya gelap. Hatinya gelap. Dia terjerumus kepada perbuatan bid'ah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wad dhalalat, dan semua perkara-perkara yang menyesatkan, dan setiap urusan yang membinasakan. Dia akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan ini. Baik itu dalam masalah ibadah, masalah muamalah, akhlak, akan terjumus kepada perkara-perkara yang membinasakan, sementara orang ini tidak menyadari akan hal tersebut. Subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat itu, mereka enggak menyadari, Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa mereka telah terjerumus dalam kebinasaan ini, melakukan ini. Mereka enggak sadar itu, tidak sadar. Tidak sadar gitu. Kenapa? Karena hatinya itu sudah gelap. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, hatinya gelap. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai ini terjadi. Ya. Nah, ini yang diceritakan ini tentu orang-orang yang berlarut-larut dalam perbuatan dosa dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dosa yang dilakukan ini dosa besar misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Thumma taqawwa hatta ta'lu al-wajh. Ya. Wa taqawwa hadhihi dhulumah hatta tadhhara fil 'ain. Semakin menguat ya atau semakin pekat kegelapan ini di dalam hatinya, maka itu akan tergambar di mata gitu, akan terlihat di mata. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibedakan nanti. Tapi yang bisa melihat ini Bapak Ibu rahmati Allah mungkin orang-orang tertentu saja gitu. Karena nanti di antara tanda ketaatan itu hitam juga mata ini, Pak. Mata ini hitam. Seperti mata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Darda dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain, Pak. Itu mata beliau sampai hitam, Pak. Kenapa? Karena sering menangis. Jadi hitam sampai hitam, Pak. Ini apa ini hitam? Di bawah ini terlihat ada hitam di bawah matanya karena sering menangis. Nah, itu hitam lain itu, Pak. Kalau ini hitam karena dosa. Hitam karena dosa. Jadi kata beliau, saking pekatnya kegelapan dosa dan maksiat yang menyelimuti hatinya itu, sampai-sampai itu tergambar di matanya. Di matanya terlihat hitam. Itu, Pak. Subhanallah. Thumma taqawwa hadza ta'lu al-wajh. Bahkan sampai terlihat di wajahnya. Jadi terlihat orang yang bermaksiat itu kan terlihat di wajahnya, Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin kalau orang-orang biasa seperti kita agak susah melihatnya. Saya jujur saya katakan, Pak, demi Allah ya. Saya kalau datang para masyayikh itu misalnya, masyayikh itu, saya kadang-kadang nggak berani dekat juga gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan dia bisa melihat dari wajah kita bahwa kita ini adalah seorang yang bermaksiat. Dan ini benar, Pak. Jadi ada kekuatan bagi orang-orang alim, para ulama itu. Dia bisa melihat ini orang ya. Bukan peramal, Pak, bukan. Beda itu. Beda. Karena nanti bagi kita yang awam ini tidak bisa membedakan mana wajah yang berdosa, mana yang tidak berdosa. Ya kan? Gitu. Apalagi wajah-wajah pendosa itu lebih bening dibandingkan dengan wajah-wajah yang tidak berdosa. Ya kan? Glowing wajahnya. Gimana membedakan? Wah, ini wajahnya kayaknya cerah banget. Ini pendosa atau ya, kita nggak bisa membedakan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai merembet ke wajahnya. Terlihat di wajahnya, Pak. Saking gelapnya hati karena dosa yang dilakukan gitu. Wa tasira sawadan, maka jadilah kegelapan tersebut fihi yarahu kullu wahid. Setiap orang bisa melihat itu. Ya, tapi maksud setiap orang ini tidak setiap orang, tentu. Lihat ada orang-orang tentu yang bisa melihat kegelapan dosa dalam hati seseorang itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innalil hasanati dhiya'un fil wajh. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di wajah. Jadi perbuatan baik dilakukan oleh seseorang itu akan menghadirkan cahaya di wajahnya. Makanya wajahnya para ulama, Bapak Ibu rahmatullah, itu wajah yang paling teduh karena itu ada cahaya sebenarnya. Teduh. Kalau Bapak dengar bertemu dengan para ulama itu, pokoknya kita teduh, ya, enak rasanya, Pak, berada di dekat mereka itu. Melihat wajahnya saja itu sudah satu nikmat. Masya Allah. Kemudian nuran fil qalb, menghadirkan cahaya di dalam hati. Wasa'atan fil rizq, dan melapangkan rezeki. Masya Allah. Ini kita katakan. Jadi ketaatan itu mendatangkan rezeki. Wa quwwatan fil badan, dan menghadirkan kekuatan pada tubuh. Mahabbatan fi qulubil khalq, dan menghadirkan kecintaan dalam hati manusia.
Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Sesungguhnya keburukan, dosa dan maksiat itu menghadirkan kegelapan di wajah, hitam di wajah, zulumatan fil qalb, menggelapkan hati, wa wahanan fil badan, melemahkan badan, wa naqsan fil rizq, mengurangi rizki, wa baghdatan fi qulubil khalq, dan menimbulkan kebencian dan kedengkian dalam hati manusia. Allahu Akbar. Nah, meski ini nanti dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala, aku tidak menemukan asar ini dari Ibnu Abbas kata beliau, tapi ini aku temukan asar ada ungkapan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala, mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah. Ba'da isya nanti kita tambahkan sedikit uraiannya sebelum kita tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya ya, apa dosa yang membuat hati seseorang menjadi gelap? Mungkin ada dosa khusus gitu Pak. Secara teori, setiap dosa itu menggelapkan hati. Tapi yang tidak diragukan lagi dari contoh yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini, ini adalah dosa bodoh, Pak. Dosa kebodohan. Kita diingatkan dengan pembahasan kita di awal-awal, apa salah satu dosa yang mendatangkan hukuman Allah? Dosa bodoh, Pak. Dosa bodoh, nggak mau belajar. Akibatnya orang bodoh itu akan terjerumus kepada kesyirikan, terjerumus kepada bid'ah. Orang bodoh itu terjerumus kepada perkara-perkara yang membinasakan. Itu pasti, Pak. Karena hatinya gelap, hatinya tidak ada cahaya. Sedangkan hati itu bercahaya dengan ilmu. Hati seseorang akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antaranya karena ilmu, sehingga dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dengan ilmu. Sebaliknya orang-orang yang tidak peduli dengan agama, yang tidak mau belajar agama, Bapak Ibu rahmati Allah, jangankan ditanya tentang perkara tauhid, bagaimana ibadah yang benar, akhlak yang seharusnya dipakai sehari-hari saja, itu saja dia nggak paham. Muamalah yang dia geluti sehari-hari terkait dengan hukum halal haram, banyak yang nggak paham karena nggak belajar. Jadi apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Nah, orang yang seperti ini sangat mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara haram, perkara bid'ah, perkara syirik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qila min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qal bal antum yawma idin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Inilah dosa, Pak. Nabi sebutkan dalam hadis ini, riwayat Imam Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi, hampir-hampir saja kalian ini dikeroyok, dilumat, dibinasakan oleh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Tak ubahnya gerombolan orang-orang yang lapar mengerumuni makanan, hidangan. Itu digambarkan oleh Nabi seperti itu, Pak. Kan itu membahayakan itu.
Artinya kita ini sebagai mangsa di situ, sesuatu yang dijadikan objek untuk dibinasakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Bal antum yawma idzin katsir. Kata Rasulullah, jumlah kalian banyak, akan tetapi jumlah yang banyak itu tak obahnya seperti buih, seperti busa yang mengalir mengikuti kemana arus mengalir, kemana angin berhembus. Busa kan begitu Pak, busa dia tidak bisa mempertahankan diri. Kemana kata air mengalir, dia ikut ke sana. Kemana kata angin, ya dia ikut ke sana. Itulah busa. Artinya apa? Itulah kualitas kalian, kualitas buih, kata Nabi SAW. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup di situ, disebutkan wala yaqdhifannallah wala yanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuhmu terhadap dirimu. Ini benar-benar terjadi, Pak. Saya sudah berulang kali mengatakan musuh-musuh Islam tidak sedikit pun ada rasa takut kepada Islam, Pak, sampai hari ini. Jangankan mereka bersama-sama, kolektif ya, sendiri pun nggak takut, Pak. Jadi kalau mereka mau menghina Islam, satu orang pun cukup bagi mereka. Itu menunjukkan bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati mereka. Kalau dulu nggak mungkin itu bisa terjadi, Pak. Ini hukuman yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Wa qila wa mal wahan ya Rasulullah? Al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, Allah pasti akan memasukkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Ini karena bodoh tadi, Pak. Karena dosa bodoh ini. Karena maksiat, bodoh itu namanya maksiat. Maksiat itu namanya bodoh. Karena maksiat bodoh ini, kata Nabi, Allah akan masukkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, apapun bentuk kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan, itu akan dilewati semuanya, akan dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, secara sederhana saja saya mau tanya, kalau ada dari kita yang tidak bisa baca Quran, dia udah tahu nggak bisa baca Quran nih, tapi nggak belajar, saya mau tanya, ini dosa atau tidak? Dia nggak bisa baca Quran, Pak, nggak bisa baca Quran, tapi dia nggak mau belajar, dosa atau tidak? Allahu Akbar. Nah, yang begini nih, Pak, coba perhatikan di masyarakat kita, banyak atau tidak yang model begini? Ya, kita nggak mungkin juga ngecek satu-satu gitu maksudnya, tapi mungkin ya, teman dekat kita saja. Coba teman-teman yang dekat-dekat dengan kita, coba dengerin baca Quran yang gimana. Nggak mau belajar Quran, nanti bisa baca Quran sedikit-sedikit, pengen jadi imam. Itu kan sesat itu, Pak. Itu bentuk kesesatan. Ini benar, Pak, ini bentuk yang membinasakan itu. Udah jelas bacaannya masih pas-pasan begitu, ngotot juga jadi imam. Saya banyak menemukan di beberapa tempat itu, Pak, gitu. Ya mohon maaf saja, kadang-kadang mentang-mentang dia pengurus DKM gitu kan, atau mentang-mentang dia dituakan, kemudian ngotot ingin jadi imam, Pak. Bacaan itu nggak beres, itu satu tempat. Kemudian dari beberapa materi kajian itu sengaja saya buka kelas tahsin gitu, Pak, Ustaz Tahsin. Ini maksud supaya dia introspeksi diri gitu maksudnya. Ya alhamdulillah, ternyata setelah belajar itu dia tidak berani lagi nyelonong-nyelonong menjadi imam gitu. Dia merasa bahwa bacaannya tidak benar gitu, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu contoh kalau orang mau belajar tuh bisa tahu diri, Pak. Jadi dia ngerti kalau dia kekurangan gitu. Tapi kalau nggak mau belajar, maka dia nggak akan paham kalau dirinya kurang.
Nah, itulah bentuk kebinasaan pada diri seseorang. Dan orang yang tidak mau belajar itu, Bapak Ibu rahmati Allah, apa penyakit yang nimbul pada dirinya? Taklid, ta'assub, taklid buta, fanatik buta. Itu yang terjadi, Pak. Dan rata-rata kita umat Islam ini fanatik dan ta'assub, muta'assib, fanatik, Pak. Udah nggak ngerti, sudah gitu membabi buta lagi. Itu yang terjadi pada orang-orang yang tidak mau belajar. Dan ini hukuman dari Allah. Makanya agama ini harus dipelajari. Dan kita dalam agama ini wajib belajar. Hukumnya wajib belajar. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, wajib baca Al-Quran, belajar Al-Quran, supaya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana kita akan baca Al-Quran? Bagi yang tidak mengerti bagaimana wudhu yang wajib, belajar bagaimana wudhu yang benar. Bagi yang tidak mengerti bagaimana salat yang benar, wajib belajar salat yang benar, bagaimana ruku dan sujud yang tidak tumakninahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu seterusnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu, agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan kita. Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita untuk malam ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk selalu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait materi.